Selamat datang di WHP File. Kali ini kita akan membahas mengenai kecerdasan spiritual dan agama, di mana iman dan sains makin dekat. Manusia makhluk spiritual. Sejak zaman purba, manusia selalu berhubungan dengan hal-hal spiritual, menyembah dewa-dewi, roh-roh, atau menyembah Tuhan. Puncak pengalaman spiritual ditandai dengan manusia mengalami transendensi, mengalami sesuatu yang yang melampaui kesadaran dirinya. Contohnya, seperti menyebut sesuatu itu dengan Tuhan, ada yang menyebutnya dengan pengalaman mistik, ada yang merasakan indahnya warna bunga, senyuman tulus seorang anak, ataupun indahnya seuntai nada. Ada juga yang menyebutnya pengalaman supernatural atau berada di alam roh. Sepertinya ada sesuatu di dalam diri manusia sehingga dapat mengalami hal-hal spiritual ini. Titik Tuhan atau God Spot. Dana Zohar dan Ian Marshall dalam bukunya yang berjudul SQ atau Kecerdasan Spiritual menguraikan berbagai hasil penelitian psikologi. Bermula dari mengapa pasien penderita epilepsi sering mengalami pengalaman spiritual, pada pasien epilepsi ternyata terjadi ledakan aktivitas listrik yang tidak normal pada bagian otak, yaitu pada area lobus temporal, tepat di bawah pelipis. Kesimpulan penelitiannya adalah manusia normal dapat juga mengalami hal spiritual ini apabila aktivitas lobus temporalnya meningkat. Peningkatan aktivitas lobus temporal ini dapat dirangsang dengan tabuhan ritmis berbagai ritus spiritual, dapat juga dirangsang dengan nasihat religius yang menyentuh. Bagian lobus temporal yang berkaitan dengan pengalaman religius atau spiritual ini dinamai titik Tuhan atau God Spot. Mungkin memang ada mesin saraf dalam otak normal yang dirancang yang berhubungan dengan agama. Gen Tuhan atau God Gene. Bidang sains lain yang melakukan penelitian masalah spiritual ini adalah bidang genetika molekuler. Dean Hammer dalam bukunya yang berjudul Gen Tuhan mengulas tentang hubungan genetika dengan spiritualitas. Diuraikan bahwa ada hubungan yang jelas antara sebuah gen berkode VMAT2 dengan transendensi diri. Gen yang satu ini cukup untuk menggerakkan spiritualitas dan memberi bakat seseorang ke arah spiritualitas. Gen berkode VMAT2 ini mereka sebut gen Tuhan atau God Gene. Dengan kata lain, spiritualitas untuk sebagian besarnya adalah ciri yang diturunkan. Bakat ke arah spiritualitas artinya sudah tertanam dalam gen manusia. Firman Tuhan. Penemuan titik Tuhan dan gen Tuhan terjadi di akhir abad ke-20. Firman Tuhan dalam Alkitab ternyata telah menyebutkan ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Seperti pada Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu di 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam ayat-ayat tersebut ada roh atau nafas hidup dan jiwa dalam diri manusia. Roh dan jiwa inilah yang memungkinkan manusia terhubung dengan hal-hal spiritual. Imam Yahudi atau Kohanim. Harun dan anak-anaknya suku Lewi turun-temurun menjadi imam orang Yahudi. Pada Keluaran 40 ayat 15 berbunyi, urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya dan turun-temurun. Dean Hammer dalam bukunya Gen Tuhan menguraikan hasil penelitian DNA kelompok imam Yahudi atau Kohanim. Penelitian ini menggunakan kromosom Y sebagai jam molekuler. Petunjuknya bahwa kromosom Y para imam berdasarkan dari 3250 tahun yang lalu. Penelitian ini membuktikan apa yang dikatakan Alkitab dalam Keluaran 40 ayat 15, di mana masa itu Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir dan mengurapi imam Yahudi keturunan Harun dari suku Lewi. Sepertinya, bakat spiritual sudah tertanam di dalam gen manusia dan diwariskan turun-temurun.
Krisis spiritual. Krisis mendasar di zaman sekarang adalah krisis spiritual. Krisis mencari makna hidup yang lebih besar. 2 di antara 10 penyebab kematian di dunia barat adalah bunuh diri dan alkoholisme. Kedua hal ini sering dikaitkan dengan krisis mencari makna hidup. Mengapa saya dilahirkan? Kemana arah hidup selanjutnya? Apa makna hidup saya? Apakah yang membuat semua itu berharga? Di zaman modern ditandai dengan keruntuhan keluarga, masyarakat, agama, dan langkanya pahlawan atau teladan. Banyak orang yang memiliki kemapanan dalam materi, tetapi mengalami kehampaan hidup. Mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan akan pertanyaan-pertanyaan tersebut. IQ, EQ, dan SQ. Sampai sekarang, orang masih saja menganggap bahwa kecerdasan intelektual atau intelligence quotient IQ adalah ukuran kesuksesan. Orang ber-IQ tinggi dianggap hebat. Daniel Goleman dalam bukunya yang berjudul Kecerdasan Emosional menyebutkan bahwa IQ hanya menyumbang 20% dari kesuksesan. Sisanya, 80% ditentukan oleh kekuatan-kekuatan lain yang disebutkan dengan kecerdasan emosional atau emotional intelligence (EI). Yang lain menyebutkan emotional quotient (EQ). Orang yang cerdas secara emosi adalah orang yang antara lain dapat mengendalikan diri, tidak terbawa nafsu, punya rasa empati, dan memiliki kasih sayang. Ada IQ dan EQ. Ada pula Q ketiga, yaitu kecerdasan spiritual atau spiritual quotient (SQ). Kecerdasan spiritual atau SQ. Dana Zohar dan Ian Marshall dalam bukunya SQ menyebutkan bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk memecahkan krisis makna dan nilai dalam kehidupan. SQ adalah kecerdasan tertinggi yang menjadi landasan berfungsinya IQ dan EQ secara efektif. IQ belum cukup. Bagaimana dengan EQ? EQ juga belum cukup. EQ bekerja dalam situasi tertentu dan membiarkan situasi tersebut mengarahkan seseorang yang mungkin saja situasi tersebut tidak sesuai baginya. Menyesuaikan diri dalam situasi yang tidak sesuai sering membuat kita lelah. SQ memungkinkan kita bertanya, apakah kita ingin berada pada situasi tersebut, atau apakah kita lebih suka mengubah situasi tersebut untuk memperbaikinya. SQ menjadikan kita benar-benar utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual. Kecerdasan spiritual dan agama. Menurut Dana Zohar dan Ian Marshall, mencari tingkat spiritualitas yang tinggi tidak bertentangan dengan agama. Namun, mereka menyampaikan bahwa SQ tidak mesti berhubungan dengan agama. Dari hasil penelitian, banyak juga orang humanis dan ateis memiliki SQ yang sangat tinggi. SQ dipopulerkan dalam buku Dana Zohar dan Ian Marshall. Hasil penelitian di bidang sains psikologi ada menyinggung agama tapi tidak mendalam. Disebutkan, mungkin memang ada mesin syaraf di dalam otak orang normal yang dirancang berhubungan dengan agama. Siapa yang merancang? Umat beragama dapat menafsirkannya mengarah kepada Allah Pencipta. Uraian tentang gen Tuhan juga dapat ditafsirkan mengarah ke Allah Pencipta. Disebutkan, bakat ke arah spiritualitas sudah tertanam dalam gen manusia. Siapakah yang menanam gen tersebut? Iman dan sains makin dekat. Jalaluddin Rahmat dalam pengantar terjemahan buku SQ menyebutkan bahwa telah terjadi pertemuan historis pada 4 Januari 1993 antara dua kerajaan, yaitu kerajaan psikologi dan kerajaan agama. Kerajaan psikologi diwakili oleh Dr. Joseph Inglis, Presiden Asosiasi Psikiatrik Amerika, dan kerajaan agama diwakili oleh Paus Yohanes Paulus II. Pertemuan tersebut mentahbiskan psikologi transendental, di mana iman dan sains makin dekat. Dalam buku SQ ditawarkan model terkait dengan kecerdasan spiritual. Bagi umat beragama, mencari makna hidup tentulah berpedoman pada firman Tuhan. Sumber penulisan. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila Anda merasa video ini bermanfaat, Anda boleh
mengirimkannya kepada teman-teman, subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video WHP file selanjutnya.